Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Halina, mahasiswa dari Institut Agama Islam Sipasung yang akan menginformasikan mengenai etika moral di era milenial. Ini saya akan memperkenalkan aktor-aktor yang akan membantu mendeskripsikan mengenai etika moral sebagai mahasiswa yang kerap kali menjadi pelecehan. Yaitu narasi. Dan ada video menarik soal kekerasan seksual yang dibikin oleh Kemendikbud. Kenapa gue bilang agak aneh? Karena biasanya dulu Kemendikbud kalau bikin film nggak menarik. Cuma kalau yang ini kan menarik. Mohon maaf ya Mas Menteri. Ya? Dulu konservatif ya? Iya, tapi kalau sekarang nih menarik nih videonya. Dan aku pengen teman-teman nonton juga nih video soal kekerasan seksual yang dibikin oleh Kemendikbud. Ristek, tambah ristek sekarang. Saya jalan sama dia. Ya itu kenangan masa lalu lah. Masa sih? Anak-anak pada nanyain. Dia asdos saya. Ini tempat aku. Yuk. Saya tidak menduga dia Tapi kenapa kamu kok berani berduaan dengan dia? Dibawa sini aja mas, bukunya nggak apa-apa kok. Kesini. Iya. Sini gelap loh. Dia mau menunjukkan buku yang katanya bagus untuk skripsi saya. Gimana bacanya? Udah ayo masuk. Sebentar saja katanya. Sebentar aja. Jangan. Jangan. Buat apa mengeluh ke akademik sekarang? Pasti sama-sama mau. Dia menyeret saya ke kasur. Dia memukul saya. Dia memperkosa saya. Kamu pakai baju apa? Pasti kamu pakai baju ketat. Iya kan? Saya pakai baju ini. Kenapa Bapak menyalahkan saya? Dia yang menyerang saya, Pak. Salahkan dia. Salahkan dia. Itu kayaknya respon awal selalu orang kalau kemudian ada kekerasan atau ada pelecehan seksual, pasti selalu yang dipikir karena ceweknya, karena lu pakai baju ini, karena itu inilah. Menggoda. Tapi karena menurutku juga mau cewek itu pakai baju seseksi apapun, nggak ada alasan yang bisa dibenarkan. Emang salahnya dia. Emang salah. Iya dong. Pakai baju apapun. Iya dong. Memang itu bukan kriteria dalam diskusi ini. Sesuatu kekerasan telah terjadi dan ada pelakunya, percaya dulu. Maksudnya kita menginvestigasi dulu, give the benefit of the doubt. Nah, yang terjadi sekarang nih yang kita mendengar, ini hampir riset dari UNESA itu menunjukkan dari kira-kira dia mensurvei 300 mahasiswi di seluruh Indonesia dan 40% dari mereka pernah pengalaman pelecehan atau kekerasan seksual. 40%. Dan itu angka yang paling konservatif ya, survei-survei yang lain tuh lebih di atas. Dan ini di kampus? Di kampus. Wow. Kampus kita serem ya? Ya, dan tentunya level daripada kekerasan itu berbeda-beda ya. Tapi waktu kita melihat data seperti ini, lalu data UNICEF yang menyebut adalah semua perempuan dalam 25% pernah mengalami pelecehan seksual globally dalam hidupnya. Ya ini merupakan hal yang sangat serius. Dan dari semua jenjang pendidikan itu ada pelaporannya, tapi yang paling banyak itu di perguruan tinggi. Nah ini makanya situasinya pada saat kita udah dapat laporannya di Kemdikbudristek dan banyak sekali asosiasi yang ngebantuin kita dengan riset itu, akhirnya kita bikin keputusan udah nggak bisa lagi nih, kita harus bikin statement dan pemerintah harus ngambil posisi, udah nggak bisa gitu kita membiarkan ini terjadi. Makanya kemungkinan besar ini kita sedang menyusun Permendikbud khusus untuk kekerasan seksual, Mbak Nana. Di kampus? Di kampus, terutama buat kampus. Ini sebenarnya buat yang lain, tapi terutama untuk mengatur harus ada sistem independen di dalam kampus tersebut yang punya dotted line ke kita untuk pelaporan sehingga ini hal-hal bisa dilakukan. Karena nggak semuanya bisa lewat jalur pidana. Ini harus ada suatu arbitrase sistem yang digerakkan oleh dosen dan mahasiswa.
bersama-sama gitu untuk mendorong ini. Dan ini namanya victim blaming. Ini victim blaming ini terjadi di mana-mana di Indonesia. Dan kenapa selalu honest burden of proof-nya itu harus dibuktikan oleh victimnya. Dan ini cerita itu bukan suatu cerita yang didramatisir ya. Ini sebenarnya sangat akurat dari cerita-cerita yang saya dengar dari korban-korban dan lain-lain. Selalu ini belum termasuk public shaming nanti. Mereka dipermalukan dalam komunitasnya, disuruh-suruh sama semua keluarga dan teman-teman, udah deh jangan deh nanti malu gitu kan. Nah, inilah dalam celah-celah ini semua pelaku-pelaku ini akhirnya nggak ada sanksi. Nah, kita ingin mengubah itu semua di perguruan tinggi. Yang paling kadang-kadang menyedihkan lah kalau dengar sesuatu yang kayak gitu, tiba-tiba alasannya adalah enggak, kok bercanda kok. Enggak seheboh itu kok. Waktu itu gue bercanda. Megang apa segala, gue bercanda kok. Wah, itu paling paling gak lucu lagi sih, karena aku punya sahabat perempuan. Dia bergerak di dunia seni juga. Satu hari dia ngalamin bercandaan di sebuah pesta dengan teman-temannya sendiri loh, padahal yang udah kenal. Terus karena satu dan lain hal, tiba-tiba mereka lagi asik-asik sendiri, terus dia merasa dia baru saja dilecehkan gitu. Terus, pilihan dia adalah akhirnya, udah kali ya aku ngomong nggak ya sama pelakunya, sama orang ini. Udah kenal juga, nggak enak ya kayaknya, apa gimana ya? Should I say something? Should I not say it? And I said, of course you have to say it. Minimal ke orangnya langsung dong. That's not funny, bercandaan kayak gitu. Itu pun masih di-consider. Bayangin, yang nggak bawa-bawa hukum ya, hanya kita aja gitu, itu pun berat sekali untuk seorang perempuan ternyata gitu. Aku nggak menyadari itu. Itu secara sosial ya, dimana mungkin relatif level of power-nya itu masih sama. Yang paling rentan tapi dimana ada perbedaan power. Kekuasaan. Inilah tempat yang paling rentan. Hubungan misalnya dosen sama mahasiswa, guru sama murid, bos sama bawahan. Nah, ini di sini ini yang terjadi paling banyak kejadian seperti ini dan tidak dilaporkan gitu. Jadi yang dilaporin aja tuh buat the top of the pyramid aja. Ini yang di bawah ini masih di bawah es gunung ini luar biasa gitu. Dan yang memegang, kalau tadi tuh digambarkan kan ceritanya yang memeriksa tuh supposedly pasti ya dosen atau dekanat atau apapun. Jadi yang memegang posisi-posisi penting itu pun memang perspektifnya masih victim blaming dan itu terjadi. Dan kalau kita bicara kampus yang seharusnya mungkin punya perspektif yang lebih luas begitu ya tentang isu perempuan, ternyata enggak ya. Ternyata kampus kita itu isinya ya masih mungkin begitu. Tapi banyak sekali dosen dan mahasiswa dalam kampus yang udah mencoba menggerakkan ini. Cuman perlu momentum. Mereka butuh animo dikit gitu. Butuh air cover lah. Makanya Kemendikbudristek ngambil posisi kuat di sini. Biar gerakan-gerakan mahasiswa yang udah ada itu kayak tadi tuh baru aja hari ini ngumpul-ngumpul sama anak-anak BEM. Itu pada saat saya ngasih tahu mengenai mode Permendikbud kekerasan seksual itu mereka lompat-lompat sampai merayakan. Semuanya cowok by the way. Itu semuanya cowok. Ya ada cuman satu cewek, ada kayak 12 cowok dan semua cowok-cowoknya bilang ini memang udah lama menjadi masalah besar di dalam kampus. Bukan hanya dosen ke mahasiswa, tapi mahasiswa ke mahasiswa juga. Menarik juga soalnya itu soal pelecehan seksual di depan publik. Itu hasil surveinya nunjukin bahwa lebih banyak dilakukan di ruang terbuka, di siang hari, dan yang jadi target kebanyakan itu justru perempuan yang pakaiannya tertutup. Yang pakai celana panjang, yang pakai jilbab bahkan. Jadi sama sekali nggak ada urusannya sama baju perempuan, dan sama sekali nggak ada urusannya dengan tingkah laku atau seolah-olah yang memang dipancing dilakukan oleh perempuan. Tapi lagi-lagi ya selalu kita hidup di dunia patriarki yang apapun dosa siapapun yang jadi korban selalu perempuan. Tapi ini another perspektif ya, bukan berarti gue mendukung itu ya. Tapi misalnya gini ya, kalau secara biologinya nih, ya, ini kita ngomong baju seksi. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum